Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Laila Majidu, NPM 212210111 dari kelas A Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah filsafat tentang cara perkembangan ilmu. Definisi ilmu secara umum adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu dalam Islam memiliki makna universal, setidaknya memiliki dua komponen, yaitu wahyu Allah mengandung kebenaran absolut dan pengetahuan sistematis yang berasal dari observasi, kajian, dan eksperimentasi yang melahirkan berbagai bidang ilmu. Definisi ilmu menurut para ahli. Menurut N.S. Asmadi, ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan dan sistematis dan terkendali atau metode ilmiah. Menurut Aseli Montagu, ilmu adalah pengetahuan dalam satu sistem yang berasal dari studi, pengamatan juga percobaan untuk menentukan dasar prinsip tentang suatu hal yang sedang dikaji. Menurut Afanasyev, ilmu adalah seseorang pemikir Marxis dari Rusia yang menjelaskan tentang ilmu, di mana ilmu merupakan pengetahuan manusia tentang alam, pikiran, dan masyarakat. Beliau mencerminkan alam dan berbagai konsep, kategori, dan hukum-hukum yang mana ketetapan dan kebenarannya diuji oleh pengalaman praktis. Menurut Harold Hatitus, ilmu adalah sebagai common science yang diatur dan diorganisasikan, mengadakan pendekatan terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa dengan menggunakan metode-metode observasi yang teliti dan kritis. Menurut Nazir, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis, pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Definisi ilmu menurut saya adalah sekumpulan pengetahuan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia yang disusun secara sistematis mengenai pekerjaan hukum secara kausal dalam suatu golongan yang sama tabiatnya. Ilmu juga mengadakan pendekatan terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa dengan menggunakan metode-metode observasi yang teliti dan kritis. Pada dasarnya, konsep ilmu mencakup tiga hal, yaitu adanya rasionalitas, dapat digeneralisasi, dan dapat disistematisasi, yang memiliki komponen yaitu wahyu Allah mengandung kebenaran absolut. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu juga dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Ciri-ciri ilmu. Yang pertama, empiris, yaitu pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, sistematis, yaitu tersusun secara teratur berbagai keterangan dan data yang ada. Yang ketiga, objektif, yaitu bebas dari prasangka orang. Yang keempat, analitis, yaitu memperinci suatu persoalan yang ada. Yang kelima, verifikatif, yaitu dapat dipercayai kebenarannya. Jenis-jenis ilmu dan contohnya sebagaimana dikutip Surajio 21 berikut. Yang pertama, ilmu formal dan ilmu non-formal. Suatu ilmu disebut ilmu formal karena ilmu ini dalam seluruh kegiatannya tidak bermaksud menyelidiki data-data inderawi yang konkret, misalnya matematika dan filsafat. Suatu ilmu disebut ilmu formal karena di dalam ilmu ini pengalaman inderawi memainkan peranan sentral atau utama. Ilmu ini dalam seluruh kegiatannya berusaha menyelidiki secara sistematis data-data inderawi yang konkret, misalnya ilmu hayat, ilmu alam, dan ilmu manusia. Yang kedua, ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni adalah ilmu yang bertujuan meraih kebenaran demi kebenaran, misalnya matematika dan metafisika. Ilmu terapan adalah ilmu yang bertujuan untuk diaplikasikan atau diambil manfaatnya, misalnya ilmu kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, psikologi, sosiologi, administrasi, dan ekologi. Yang ketiga, ilmu nomotetis dan ilmu ideografis. Ilmu nomotetis adalah ilmu yang pembahasannya merupakan gejala pengalaman yang dapat diulangi terus-menerus dan hanya merupakan kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan
satu hukum alam, termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu alam yang objek pembahasannya adalah benda alam atau gejala alam yang didekati dengan cara menerangkan. Ilmu ideografis adalah ilmu yang objek pembahasannya merupakan objek yang bersifat individual, unik, dan hanya terjadi satu kali dalam mencoba mengerti dan atau memahami objeknya menurut keunikannya itu. Termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu budaya yang objek pembahasannya adalah produk manusiawi yang didekati dengan cara mengerti atau memahami. Yang keempat, ilmu deduktif dan induktif. Suatu ilmu disebut ilmu deduktif karena semua pemecahan yang dihadapi dalam ilmu ini didasarkan atas pengalaman inderawi, melainkan atas dasar deduksi atau penjabaran. Deduksi ialah proses pemikiran yang melibatkan akal budi manusia dari pengetahuan tentang hal-hal yang umum dan abstrak, menyimpulkan tentang hal-hal yang bersifat khusus dan individual. Misalnya matematika. Suatu ilmu disebut ilmu induktif apabila penyelesaian masalah-masalah dalam ilmu yang bersangkutan didasarkan atas pengalaman inderawi. Ilmu induktif bekerja selalu atas dasar induksi, yaitu proses pemikiran yang melibatkan akal budi manusia dan pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat khusus dan individual, menarik kesimpulan tentang hal-hal yang bersifat umum dan abstrak, misalnya ilmu alam. Cara atau strategi pengembangan ilmu yaitu dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengelolaan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek. Sila Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Sila kerakyatan, permusyawaratan, atau perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Manfaat ilmu. Dengan ilmu, seseorang berperilaku baik di kehidupan masyarakat. Secara umum, berikut ini berbagai manfaat ilmu yang perlu diketahui. Yang pertama, meraih kesuksesan. Hampir dapat dipastikan keberhasilan dan kesuksesan seseorang selalu berkaitan dengan ilmu yang dimiliki. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin berpeluang besar bisa meraih kesuksesan. Banyak para pengusaha yang telah membuktikan bahwa ilmu bisa membuat hidup seseorang lebih sukses.
Yang kedua, bijaksana dalam mengambil keputusan. Manfaat ilmu untuk kehidupan sehari-hari berikut yaitu bisa membuat seseorang bijaksana dalam mengambil keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi berbagai persoalan. Yang ketiga, memudahkan dalam beribadah. Tak bisa dimungkiri bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ilmu. Hampir semua sendi kehidupan membutuhkan ilmu, terutama dalam hal ibadah, yang mana dengan ilmu manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.